Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Aku akan menyampaikan materi tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rika Anjeni, NPM A1 B021084. Baiklah, kita masuk ke materi. Pada dasarnya, sejarah pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman terdahulu sebelum masa Hindu-Buddha kolonial atau masa sekarang. Hal ini dapat diketahui dari etika orang Indonesia. Untuk sejarah pendidikan Indonesia membahas sejarah-sejarah pendidikan mulai dari zaman purba, masuknya agama Hindu yang dibuktikan dengan prestasi yang ada untuk pahlawan, masuknya Buddha, Belanda, Jepang, dan pendidikan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia pada zaman pra-Hindu? Tujuan pendidikan pada zaman pra-Hindu agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Dapat kita ketahui, pada zaman ini belum ada pendidikan formal, maka kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai agama. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia zaman kerajaan Hindu-Buddha? Pendidikan pada zaman ini mulai tampak pada masa kerajaan Sriwijaya. Dua guru terkenal pada masa itu adalah Dharmapala dan Nalanda. Pada tahun 685 Masehi, seorang Buddhis dari Cina menerjemahkan 100 buku Buddha ke dalam bahasa Cina. Bagaimana pendidikan di Indonesia zaman kerajaan Islam? Dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam yang berkembang tiada henti dari Samudra Pasai, Aceh, Demak, Gorontalo, Ternate, Tidore, dan masih banyak lagi. Pendidikan pada masa ini awalnya muncul sebagai sambilan saat berdagang. Namun seiring berkembangnya iptek, maka mulai banyak didirikan pondok pesantren guna menampung santri-santri yang ingin mempelajari Islam lebih dalam. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia zaman pengaruh Portugis dan Spanyol? Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang untuk berdagang dan sebagai misionaris. Mereka mendirikan sekolah yang kurikulumnya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia zaman kolonial Belanda? Pada masa penjajahan Belanda, karakteristik kondisi sosial budaya yaitu ada tiga. Yang pertama, berlangsung proses penjajahan kolonialisme. Yang kedua, monopoli hasil pertanian. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Bangsa Indonesia mulai menyadari akan makna nasional dan kemerdekaan, kemudian tegaknya pergerakan dalam jalur politik dan pendidikan. Zaman kolonial Belanda dapat membedakan menjadi dua, yaitu pendidikan yang dipegang oleh bangsa Indonesia dan pemerintah kolonial. Dan selanjutnya, bagaimana pendidikan di Indonesia zaman kedudukan Jepang? Pada masa pemerintah Jepang di Indonesia, Jepang mengadakan perubahan yang besar dengan menghapus berbagai jenis pendidikan rendah berdasarkan golongan-golongan penduduk itu. Shogekgo atau disebut sekolah rendah, lama belajarnya 6 tahun. Ada Ryugakgo, itu sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Terus ada Kotagakgo, itu sedang sekolah pendidikan guru, ialah Kyo-in-yong-giso, lamanya 4 tahun, dan Shihagakko, sekolah guru atas. Dan yang terakhir, bagaimana pendidikan di Indonesia masa kemerdekaan saat ini? Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, di antaranya yaitu pendidikan rendah atau SR selama 6 tahun, pendidikan menengah umum yang terdiri atas sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas SMA, masing-masing selama 3 tahun. Pendidikan kejuruan tingkat pertama terdiri atas sekolah menengah ekonomi, sekolah teknik atau ST, sekolah teknik pertama STP, sekolah guru, sekolah darurat untuk kewajiban belajar KPK-PKB, perguruan tinggi yang terdiri atas universitas, konservatori, karawitan, kursus B1 dan ASRI. Baiklah, itu tadi materi tentang filsafat dan pendidikan di Indonesia.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.